Riset pengguna dan persona pengguna. Riset pengguna dapat dihubungkan dengan sasaran seluruh perusahaan, sasaran departemen, atau sasaran tingkat fitur, dan Anda dapat membingkai pertanyaan berdasarkan sasaran. Misalnya, tujuan untuk mengurangi jumlah tiket, dukungan yang didasarkan pada fitur alat tertentu. Mengajukan pertanyaan seperti siapa, apa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana, membantu menyusun pertanyaan untuk melakukan penelitian penggunaan yang efektif. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa bersifat terbuka atau tertutup. Pertanyaan berakhir terbuka. Ini juga dikenal sebagai pertanyaan eksplorasi yang ditanyakan ketika peneliti tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan itu. Pertanyaan tertutup ini juga dikenal sebagai pertanyaan asumsi yang diajukan oleh peneliti berdasarkan asumsi tertentu. Pertanyaan riset adalah pertanyaan yang akan mengarahkan Anda pada metode yang tepat dalam melakukan riset. Misalnya, mengapa saya harus melakukan survei? Pertanyaan ini mungkin dapat membawa peneliti pengguna pada kesimpulan bahwa wawancara mungkin bekerja lebih baik daripada survei dalam kasus tertentu. Pengertian Zoom Meeting. Zoom merupakan sebuah teknologi terbarukan yang dirintis oleh perusahaan teknologi komunikasi dari Amerika Serikat. Zoom sendiri merupakan jenis teknologi aplikasi atau website yang dirancang sebagai untuk kemudahan untuk diskusi atau siaran langsung konferensi jarak jauh. Kelebihan aplikasi Zoom. Yang pertama, kapasitas ruang besar. Pada dasarnya, teknologi diskusi atau konferensi jarak jauh diciptakan untuk memudahkan penggunanya dalam berkomunikasi dengan anggota. Tak jarang pula bahwasanya anggota tiap kelompok diskusi memiliki jumlah yang cukup banyak. Hal ini dapat ditelusuri lebih jauh ketika digunakan dalam sektor pendidikan yang umumnya diakses oleh banyak orang. Zoom memberi solusi bagi tiap permasalahan ruang bagi pengguna. Kapasitas ruang yang diberikan oleh teknologi ini cukup besar. Tak tanggung-tanggung, Zoom memberikan 1000 akses bagi anggota dalam satu forum diskusi serta 10.000 anggota dalam satu forum siaran langsung. Hal ini cukup memudahkan bagi pengguna khususnya sektor pendidikan dalam melaksanakan diskusi jarak jauh. 2. Fitur beraneka ragam. Baru-baru ini Zoom merilis salah satu fitur edit wajah guna memberikan kepercayaan kepada para penggunanya. Rata-rata pengguna memiliki kepercayaan diri yang kurang baik saat menggunakan teknologi diskusi jarak jauh. Fitur ini dapat mengatur kecerdasan seperti halnya foto pada umumnya. Tak hanya itu, terdapat pula fitur pengganti latar belakang yang unik dan belum pernah ada sebelumnya. Ketiga, kualitas akses tinggi. Kualitas akses tinggi dalam hal ini yang dimaksud ialah pada suara dan gambar yang tersedia. Dalam sebuah forum diskusi atau siaran langsung, tentunya peserta diskusi memerlukan sumber informasi yang aktual dan jelas. Banyak cara dilakukan oleh pengguna demi memenuhi kebutuhan tersebut, seperti menyalakan speaker di rumah, menyalakan akses dengan layar monitor yang besar, dan berbagai macam lainnya. Kelemahan aplikasi Zoom. 1. Boros pengguna kuota data. Boros pengguna pada kuota data merupakan salah satu kekurangan Zoom yang sudah menjadi rahasia publik. Pada umumnya, bagaimana tidak, akses Zoom yang begitu luas memungkinkan pengguna data internet yang semakin besar sehingga dirasakan bagi Anda untuk menyediakan data internet secukupnya, atau jika perlu digunakan jenis kuota unlimited yang tidak terbatas pengguna akses datanya. 2. Tidak tersedia bahasa Indonesia. Teknologi Zoom tidak menyediakan bahasa Indonesia sebagai fitur pendukung diskusi maupun siaran langsung. Akses bahasa yang masih mungkin dapat digunakan untuk menggunakan ialah bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Umumnya pengguna Zoom lebih tertarik untuk menggunakan bahasa Inggris karena dianggap paling mudah untuk dipahami. 3. Rawan data
bocor. Kebocoran data yang terjadi pada bukan salah yang kecil. Data yang rawan terkena perlintasan dapat berujung pada data pribadi seorang, sehingga besar kemungkinan jika memiliki informasi terpenting seperti bisnis, pendidikan, foto akan dapat dengan mudah tersebar luas di jaringan media sosial. Terlebih jika data tersebut digunakan sebagai tindakan kejahatan yang marak terjadi di luar negeri. Apa itu stopwatch? Sebuah stopwatch adalah garis besar visual yang panduan untuk video Anda. Umumnya stopwatch terdiri dari serangkaian gambar yang menyampaikan apa yang terjadi dalam video Anda dari awal sampai akhir. Selain juga mencakup catatan tentang apa yang terjadi di setiap bingkai yang akan terlihat, seperti panel komik dengan penjelasan di setiap bingkai skalanya. Stopwatch sendiri bisa terlihat atau dibuat sederhana untuk kompleks. Gambar biasanya dibuat dengan tangan, meskipun beberapa orang lebih suka menggunakan perangkat lunak untuk aplikasi stopwatch khusus untuk membuat gambar mereka. Secara prinsip, stopwatch mirip dengan script, tetapi keduanya tidak persis sama. Minimal stopwatch bercerita dan bersifat visual, sedangkan script bersaksi teks. Tujuan stopwatch sering juga disebut papan cerita. Stopwatch berfungsi untuk menggambarkan alur cerita, mulai dari awal hingga akhir. Selain itu, stopwatch juga berfungsi untuk merancangkan proses pengambilan gambar agar lebih terstruktur. Komponen yang digunakan stopwatch: judul, berisi tentang judul, scan, dan lain-lain. Subjudul berisi tentang penyelesaian, tag shot, lokasi, waktu pembuatan, dan lain-lain. Visual berisi tentang penyimpanan visual, adegan atau foto, grafik, dan lain-lain. Audio berisi tentang suara atau audio yang melengkapi nama dari film, rekaman, dan bisa ditambahkan seperti efek suara. Dialog atau action. Dialog atau acting. Dialog atau acting berisi tentang adegan yang diperankan oleh aktor secara detail dan berperan secara detail dan pergerakan karena dari segi angle, framing, dan lain-lain. Properties berisi tentang penjelasan wardrobe, properti, dan durasi. Manfaat yang dimiliki stopwatch: mengurangi proses pengambilan gambar. Stopwatch mempermudah proses pengambilan gambar agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya stopwatch juga membuat penentuan pengambilan angle gambar dan mengetahui bagaimana selanjutnya, memudahkan dalam membuat dan memahami alur cerita. Stopwatch berisikan sketsa gambar berurutan sesuai naskah, sehingga mempermudah proses pembuatan, pemahaman alur cerita, sehingga seluruh orang memiliki persepsi yang sama dan proses pengembalian gambar sesuai dengan yang diinginkan. Dapat mengetahui kesalahan pada bagian awal. Membuat stopwatch bisa memudahkan orang dalam mencari tahu kesalahan pada teks, narasi, penggunaan media, dan detail lainnya. Dalam stopwatch, hal ini juga dapat menghemat waktu. Oke, jadi sekarang saya akan mewawancarai salah satu pengguna Zoom.
Ya, sejauh ini aplikasi Zoom ini dengan bermanfaat bagi saya, terutama dalam proses perkuliahan, apalagi pada saat pandemi kita tak dapat melakukan perkuliahan secara offline, sehingga saya diharuskan untuk memiliki aplikasi Zoom agar berproses perkuliahan dapat berjalan walaupun secara online. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut? Ya, saya mungkin mengalami kesulitan seperti saat jaringan tidak mendukung atau jaringannya kurang baik. Akhirnya saya tidak dapat menggunakan aplikasi Zoom untuk proses perkuliahannya dengan baik. Teman-teman, ini adalah tampilan dari Zoom. Pada Zoom terdapat fitur video dan audio.